Ini ceritanya berawal dari waktu saya masih kecil. Saya ingat sekali saat itu saya merasakan betapa sulitnya keluarga hidup saya. Saya tahu bahwa uang Rp9.000 untuk bayar uang sekolah bulan itu mereka nggak punya. Saya bilang, apa yang saya bisa bantu? Kata ibu saya, ayo bantu jualan es mambo keliling Gang Menteng. Kebetulan saya orang Bogor nih di sini. Jadi saya bantu bawa termos, taruh di warung-warung untuk jualan es hanya untuk membantu keluarga saya saat itu. Pendidikan telah menjadi salah satu hal yang pokok bagi setiap individu. Saat ini, pendidikan telah berkembang secara pesat hingga merambah ke berbagai sektor. Salah satu sektor industri yang menunjang penyerapan tenaga kerja dan perekonomian adalah sektor industri pariwisata. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sangkuriang Maritim Hotel Institute merupakan salah satu lembaga pendidikan nonformal yang bergerak di bidang perhotelan kapal pesiar. Dan saat ini saya sedang berada di LPP Sangkuriang yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman nomor 35 yang tepatnya berada di kawasan Museum dan Monumen Peta Kota Bogor. Dan saat ini pula saya berkesempatan untuk mewawancarai secara langsung pemilik dari Sangkuriang Maritim Hotel Institute. Selamat siang Pak Theo. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Baik, Alhamdulillah ya, Pak. baik. Terima kasih. Bapak, mohon maaf saya izin dulu sebentar ya, mengambil waktu Bapak untuk apa-apa. berbincang-bincang di sini mengenai lembaga pendidikan dan pelatihan Sangkuriang ini ya Pak. Baik, silakan. Tadi saya sempat berkeliling sebentar mengitari bangunan-bangunan di sini dan saya cukup tertarik sekali dengan bangunan yang ada di sini karena menurut saya sepertinya ini memiliki ornamen sejarah yang kental begitu ya Pak? Betul sekali. Kenapa lembaga Sangkuriang ini mengambil tempat di area Museum dan Monumen Peta di Kota Bogor Pak? Jadi Mbak, memang kita itu berada di sini karena saya juga adalah dari Yayasan Pembela Tanah Air. Yayasan Pembela Tanah Air ini adalah cikal bakal dari Tentara Nasional Indonesia, Peta ini. Dan tentunya dalam bentuk perjuangan dari Peta sendiri tahu bahwa sekarang arahnya adalah pendidikan. Sehingga pendidikan apa yang dapat membantu masyarakat bisa mendapatkan penghasilan, itulah yang dicari, yaitu sekolah vokasi. Seperti yang ada sekarang, kita membangun sekolah vokasi pariwisata, khususnya perhotelan. Seperti itu, makanya kami ada di sini. Seperti yang dilihat bangunan-bangunan di sini memang dari pemerintahan penjajahan dulu. Kalau yang sekarang dipakai oleh Sangkuriang Maritim Hotel Institute gedungnya, itu gedung berasal dari pembangunan zaman penjajahan Jepang. Jadi tahun 1945, jadi kalau ada pintunya, ada jendelanya, itu semua batu-batu, semua itu dari tahun 45 sampai 47 gitu. Tapi ada bangunan juga di bagian belakang. Di bagian belakang itu ada bangunan-bangunan dari tahun 1800-an
dibangunnya, sehingga memang bangunan kita ini di sini memang nggak boleh diubah-ubah karena ini merupakan heritage ya, bangunan bersejarah. LPP Sangkuriang Maritim Ya. Hotel Institute ini sudah berapa lama sih Pak didirikan, mengingat bangunan ini memang sudah lama, tetapi Ya. dari sejak tahun berapa LPP Sangkuriang ini didirikan? Baik, jadi memang kalau untuk LPP Sangkuriang sendiri ini berdiri tahun 2007, tanggal 14 Juli. Saat itu Pak Wali Kotanya adalah Pak Diadi Budiarto yang menandatangani prasasti untuk peresmian di sini. Sejak tahun 2007 kami memang fokus hanya untuk ke kapal pesiar. Kenapa? Karena peluang kerjanya sampai hari ini sudah 15 tahun nih sekarang. Itu sudah lowongan kerja nggak pernah habis, nggak pernah kurang, selalu ada. Jadi lulusan kami nggak ada yang nganggur. Nah itu yang membuat kami semangat untuk selalu menginformasikan bahwa sekolah kapal pesiar di sini peluang kerjanya tidak hanya di kapal pesiar ya, ada juga di perhotelan di luar negeri, itu selalu lowongan kerjanya banyak. Makanya kami ada di sini. Untuk fasilitas yang ada di Sangkuriang, kami menyesuaikan dengan jurusan yang ada di Sangkuriang, baik itu tata boga maupun akomodasi perhotelan. Untuk tata boga kami memiliki hot kitchen, di mana hot kitchen itu banyak peralatan di dapur yang kami buat semirip mungkin dengan ada yang di industri. Jadi ketika mereka melakukan PKL, mereka sudah terbiasa dengan fasilitas yang kami punya. Begitu juga ketika mereka terjun di dunia kerja, oh seperti ini ternyata sama ya dengan di lembaga, seperti itu. Kami juga ada cold kitchen atau dapur dingin, di mana di dapur dingin juga memproduksi makanan-makanan dingin seperti dessert dan lain-lain. Terus kami juga ada tempat praktek atau fasilitas lainnya adalah housekeeping. Housekeeping di mana kami ada ruang atau simulasi kamar berbentuk hotel minimalis. Jadi ketika mereka praktek sebelum mereka PKL, mereka sudah mengerti dan paham cara membersihkan kamar seperti apa, cara membersihkan kasur seperti apa, begitu sih. Juga saya berkeliling di nama-nama gedung dan Ya. kelas-kelasnya unik-unik ya Pak. Kalau boleh tahu itu diambil dari mana Pak? Ya, jadi memang nama-nama ada Lido, ada Veranda, ada Promenade, ada Neptune. Nah, itu adalah nama-nama lantai yang ada di kapal pesiar. Jadi memang sekolah vokasi perhotelan ini khusus untuk memberikan peluang kerja ke kapal pesiar. Contohnya, kalau habis dari sini mereka ada kapal pesiar namanya Holland America Line. Nah, di situ ada orang Belanda, ada Amerika perusahaannya. Nah, biasanya orang Holland America Line salah satu contoh saja nih ya. Mereka senang dengan orang Indonesia untuk bekerja di kapal pesiar. Nggak cuma Holland America Line, ada kapal Carnival, Costa, Princess, macam-macam. Kenapa senang sama orang Indonesia? Karena orang Indonesia murah senyum. Senyumnya terlihat tulus. Nah, ini yang memang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu memang akhirnya kita ini diminati oleh perusahaan-perusahaan besar kapal pesiar. Dan gajinya luar biasa, makanya banyak pada mau ke sana. Di sini itu kan bergerak di bidang perhotelan kapal pesiar. Betul. Untuk konsentrasi yang bisa diambil oleh murid di sini sendiri ada apa aja? Jadi memang kita di sini itu ada dua program, ada program 1 tahun dan program 3 tahun. Program 1 tahun itu ada 2 jurusan. Yang pertama jurusannya kulineri, jadi ada masak-memasak gitu ya. Ada pastry bakery-nya juga, itu masuk dalam satu jurusan, jadi bikin roti dan kue. Kemudian juga yang kedua ada jurusan akomodasi perhotelan atau hotel akomodasi. Itu nanti mereka belajar tentang front office, housekeeping, pelayanan di restoran, waiter. Nah, itu ada di dalam pelajaran hotel akomodasi. Kemudian ada juga barista di situ. Jadi mencampur kopi, minuman kopi, sekarang udah lagi tren nih sekarang. Kemudian yang program 3 tahun itu ada juga 2 jurusan. Ada manajemen kulineri dan juga manajemen perhotelan. Sehingga nanti mereka belajar di situ tentang bagaimana memimpin kelompok kecil, membuat sebuah rencana, kemudian bagaimana mereka memutuskan, mereka membuat konsep sebuah acara. Nah, itulah nanti mereka belajar di tahun kedua dan tahun ketiga dalam pelajaran atau program manajemen. Sangkuriang Maritim Hotel Institute ini terbagi ke dalam 2 program. Kita ada program, ada 1 tahun hotel operasional sama 3 tahun hotel manajemen. Di mana yang program 1 tahun ini kurang lebih melakukan praktek PKL sama seperti yang program 3 tahun. Untuk 4 bulan pertama itu teori praktek di lembaga, sama nanti dilanjutkan PKL wajib minimal 6 bulan. Setelah itu kami berikan waktu 2 bulan untuk pembuatan laporan. Setelah itu bisa langsung melamar bekerja, baik itu di hotel maupun di kapal pesiar. Tentunya sesuai dengan persyaratan yang dimiliki oleh agen kapal pesiar kalau yang ingin ke kapal pesiar. Tetapi biasanya
Setelah selesai mereka PKL itu, ketika kondisi kerja mereka baik dan bagus, mereka bisa dilanjutkan sebagai casual worker atau daily worker. Nah, untuk yang program 3 tahun, di tahun kedua setelah selesai PKL, mereka akan melanjutkan teori. Pembelajaran teori lebih ke arah supervisi dan manajerial. Itu di tahun kedua dan tahun ketiga. Setelah teori praktek di lembaga selesai, mereka melanjutkan lagi PKL yang kedua. Nah, PKL yang kedua ini kami menyarankan untuk PKL-nya di luar negeri. Begitu, karena kenapa? Karena mereka sudah punya pengalaman di dalam negeri supaya menambah wawasan mereka, menambah pengalaman mereka juga, menambah skill dalam berbahasa Inggris. Kami menyarankan untuk PKL-nya di luar negeri. Kalau untuk kelas karyawan mungkin ada perbedaan sedikit dengan kelas reguler, di mana kelas reguler itu untuk biasanya bagi siswa yang belum memiliki pengalaman. Kelas karyawan bagi siswanya adalah yang sudah berpengalaman, sehingga materi ajarnya pun berbeda. Kita punya 2 program, yaitu program 1 tahun dan program 3 tahun untuk kelas karyawan. Program 1 tahun memiliki persyaratan adalah memiliki pengalaman kerja selama 8 bulan, lalu mereka akan mengikuti pendidikan secara online di kelas karyawan tanpa harus datang ke kampus. Jadi buat karyawan yang mau mengupgrade pendidikan mereka, karena kan sekarang persyaratan di sebuah hotel atau restoran sekarang minimal D1, apalagi untuk level manajerial, manajer minimal D3. Jadi kelas karyawan sangat dibutuhkan bagi para siswa yang sedang bekerja mau mengupgrade karir mereka, jabatan mereka, tetapi mereka tetap mau bekerja, tetapi tetap mau berkuliah untuk bisa karir mereka ke depannya lebih baik. Gitu. Untuk program yang kami miliki di sini tentunya kami merujuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya di dalam SKKNI dan kurikulum yang kami gunakan. Selain itu juga kami gunakan kurikulum yang terupdate dari industri, karena sebagaimana yang diketahui bahwa kami merupakan pendidikan vokasi yang mana pendidikan vokasi ini harus juga mengikuti perkembangan di dunia industri seperti apa. Tentunya kami harus meningkatkan kompetensi dari peserta didik kita yang ada di sini dengan bekerja sama dengan industri. Industri itu bicara tentang perhotelan yang ada di wilayah kita. Ada yang di Kota Bogor, ada yang di Jakarta, di Jogja, di Bali. Itu banyak sekali memang mitra-mitra kita. Contohnya seperti Hotel Terbintang 5 Grand Hyatt Jakarta, Hotel Royal Tulip Gunung Gelis yang di Bogor, chain hotel internasional Novotel, itu ada yang di Gajah Mada, ada yang di Bogor, dan hotel-hotel di luar negeri kita juga ada. Jadi kita juga bekerja sama dengan ada sekarang World Skill Academy. World Skill Academy ini berasal dari Malaysia. Mereka sudah punya kerjasama juga dengan hotel-hotel yang ada di Malaysia seperti St. Regis, Grand Hyatt, Cyberview Kuala Lumpur. Itu mereka meminta anak-anak kami untuk melakukan magang di sana. Jadi untuk menyelesaikan pendidikan. Dan juga dari World Skill Academy pun memberikan kesempatan buat kita mendapatkan sertifikat internasional dari Amerika dengan sertifikat bernama American Hospitality Academy. Nah, disitulah tentunya menjadi nilai tambah untuk para peserta didik yang ada di sini. Pada saat lulus sendiri mereka mendapatkan sertifikat internasional. Untuk sertifikasi biasanya para murid setelah mendapatkan teori praktek di kampus sesuai jurusannya. Jadi mereka mengikuti sertifikat yang akan kami ajukan ke LSK atau LSP. Jadi setelah mereka sudah mengikuti teori praktek di kampus, mereka wajib mengikuti uji kompetensi tersebut oleh lembaga lain, yaitu LSK atau LSP, selain lembaga sendiri. Awalnya tuh saya masuk sini karena terobsesi dengan keluar negeri. Bagaimana cara saya untuk bisa keluar negeri? Lalu saya mencari di internet, apa nih yang bisa keluar negeri? Saya cari, dapatlah SMAHI di D1 sekarang, di housekeeping saya. Sebelum masuk Sangkuriang, saya tidak ada basic tentang perhotelan sama sekali, dan setelah melakukan pembelajaran di Sangkuriang itu telah mengajarkan saya banyak tentang dasar-dasar operasional perhotelan, dan dalam bahasa juga meningkat, di mana saya pada awalnya rada takut atau malu dengan bahasa Inggris saya, dan di sini yang menekankan untuk berbahasa Inggris membuat saya lebih percaya diri berbincang dalam berbahasa diri dengan tamu-tamu luar negeri. Dan saya berencana untuk mengikuti jejak ayah saya di mana bekerja di kapal pesiar. Seleksi seperti apa sih yang biasanya dilakukan jika ingin melamar ke kapal pesiar?
Untuk seleksi ke kapal pesiar itu diawali dengan tentunya lulus program 1 tahun minimal. Program 1 tahun minimal perhotelan, mempunyai pengalaman PKL di hotel dengan dibuktikan oleh sertifikat, lalu memiliki sertifikat yang tadi uji kompetensi oleh LSK atau LSP, dan kursus bahasa Inggris. Kami juga di sini di dalam pelajaran program 1 tahun itu untuk basicnya kita ada kursus bahasa Inggris. Itu yang paling basic untuk bisa melamar di agen kapal pesiar. Setelah persyaratan dokumen itu terpenuhi, akan ada interview atau wawancara oleh pihak user dari agen kapal pesiar. Kalau sudah oke, baru dilanjutkan dengan pengurusan dokumen lain yang bersifatnya kelautan. Sudah bisa pergi ke jangkauan internasional ya Pak Betul ya? sekali. Berarti mungkin sudah banyak ya penghargaan yang dicapai oleh LPP Sangkuriang ini? Alhamdulillah, sudah banyak juga. Jadi sejak tahun 2010, 2007 kita berdiri, 2010 kita sudah mendapatkan penghargaan sebagai lembaga pendidikan terbaik nasional. Saat itu kami juara 3, tapi untuk yang pariwisata perhotelannya hanya kami satu-satunya. Ya, yang lainnya ada komputer dan yang lain. Kemudian itu juara 2 ya. Juara 3-nya di tahun 2017. Kami juara nasional lagi di perhotelan kami yang terbaik. Lalu terakhir 2021 kami ya bulan Desember menjadi juara vokasi award 2021 oleh Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja. Jadi untuk perhotelan tentunya kami yang menjadi nomor 1, dan itu merupakan pembuktian buat masyarakat bahwa jaminan mutu sudah ada di kampus ini. Melihat dari kesuksesan LPP Sangkuriang saat ini Pak, kalau boleh saya ambil sedikit ke belakang gitu, adakah suatu hal yang menjadi motivasi Pak Theo selaku pendiri dari Sangkuriang ini pada awal mulanya membangun LPP ini Pak? Ini ceritanya berawal dari waktu saya masih kecil ya. Saya ingat sekali saat itu saya merasakan betapa sulitnya keluarga hidup saya gitu ya. Jadi keluarga saya itu harus menunda biaya sekolah karena nggak punya uang. Saya tahu bahwa uang Rp9.000 untuk bayar uang sekolah bulan itu mereka nggak punya. 4 bulan nggak bisa bayar. Saya bilang, apa yang saya bisa bantu? Kata ibu saya, ayo bantu jualan es mambo keliling Gang Menteng. Kebetulan saya orang Bogor nih di sini. Jadi saya bantu bawa termos, taruh di warung-warung untuk jualan es hanya untuk membantu keluarga saya saat itu. Dan di dalam perjalanannya saya tahu bahwa saya harus ambil kuliah yang harus cepat kerja. Waktu itu saya mengambil kuliah vokasi perhotelan di Bandung, salah satu sekolah tinggi pariwisata saat itu. Dan saya mengambil jurusannya Food and Beverage ya, dan saat itu saya mengambil bekerja. Dan pada saat saya dapat kapal pesiar bekerja, saya hanya berpikir begini, satu saat saya melihat laut es di sana, dan saya hanya merenung kembali, berterima kasih sama Tuhan kalau saya diberikan kesempatan si tukang es mambo nih sekarang sudah bisa lihat Alaska. Saat itulah membuat saya tahu bahwa kalau saya punya kemauan, kalau semua orang punya kemauan, pasti ada jalannya. Jadi itu yang saya lakukan. Pada saat saya sudah bekerja di kapal pesiar, dengan mensyukuri apa yang saya ada, saya tahu bahwa saya harus membantu lebih banyak lagi. Jadi saya kumpulkan uangnya yang ada dari kapal pesiar, dan sekarang alhamdulillah saat ini saya sedang ada di Bogor membangun sekolah perhotelan kapal pesiar, tentunya untuk membantu lebih banyak lagi, sehingga jangan lagi deh banyak mengalami seperti saya, seperti itu. Adakah harapan apa yang Bapak ingin capai di kemudian hari mengenai pengembangan sekolah Sangkuriang ini? Ya, tentunya harapan saya juga sama dengan harapan teman-teman yang membantu saya di institusi ini, adalah kami akan mendapatkan juga lokasi yang lebih besar lagi. Kami bisa membantu, utamanya adalah lebih banyak orang lagi untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa membantu keluarganya masing-masing dengan gaji yang di atas rata-rata, karena gaji di kapal pesiar itu bisa sampai 20 juta dan 30 juta satu bulan. Itu yang ingin kami harapkan supaya nanti banyak lagi masyarakat dapat merasakan pendidikan di sini. Baik Pak, terima kasih banyak Pak Theo Sama-sama. untuk kisahnya hari ini dan Iya. telah meluangkan waktunya untuk bercerita bersama kami.
Semoga sehat selalu ya Pak. Terima Amin, kasih banyak. terima kasih, sama-sama. Melihat pada bidang pariwisata dan perhotelan yang berjalan di Indonesia, ternyata banyak sekali hal yang masih perlu dipelajari dan digali demi menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas dan berintegritas. Tidak ada yang namanya kegagalan, jadilah seperti yang kamu mau, persiapkan hari esok yang lebih baik dengan pendidikan. Saya Anissa Salsabila, pamit undur diri, Sampurasun.